Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binastain ala murni wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolatil latiyaditi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Ternyata alhamdulillah saya dapat bonus. Jadi bonusnya apa? Sehat. Ketika tahajud ini sekarang ini jam 5 kurang 10 menit, saya tunggu sekitar 15 menit lagi ada waktu untuk ini, untuk ngevlog seperti ini. Dan ternyata kalau bangun jam 3, tahajud jam 3, bangun, mandi, baca istighfar, terus mandi, diikuti dengan diikuti dengan wudhu udah gitu sholat, ya itu enak. Sampai selesai tadi jadi mulai sholat itu mungkin jam 3:04 ya. Selesai jam setengah 5-an gitu. Jadi masih ada waktu kita untuk santai sampai witir gitu. Dan alhamdulillah ini akan menyehatkan Anda. Jangan sampai Anda telat. Bagi Anda yang masih sehat, lakukan ini karena ini investasi kita kalau sehat itu. Supaya kalau kita sehat mental, kita bisa ngelawan riba gitu, ngelawan miskin, pokoknya itu kalau di dalam tubuh yang sehat, terjauh tempat jiwa yang kuat gitu. Atau kebalikan, saya nggak ngerti ya. Oke. Jadi pasti buang air besar. Jadi saya pasti wudhu 2 kali. Buang air besar ente mah bener. Jadi bangun tidur tuh kalau bisa usahakan minum air hangat gitu. Setelah istighfar Anda minum air hangat, mandi, wudhu. Wudhunya dengan pijitan. Udah gitu selesai wudhu, mandi juga sama. Udah gitu sholat, tahajud. Dan alhamdulillah dengan pernapasan, lihat. Dan alhamdulillah sob, tadi saya ditemani istri gitu. Alhamdulillah kalau kita ngasih sesuatu jangan kita nyuruh, kalau bisa ngasih contoh. Jadi saya ngasih contoh, terus udah sebulan lebih akhirnya istri ikut tahajud. Tadinya sendirian, tadinya di dalam, sekarang mau di luar, bareng-bareng di atas langit itu. Yang saya bahas kali ini adalah bagaimana ketika saya ditraktir orang bank, ada seorang bank yang masih kerja di bank di tempat riba mentraktir saya. Alhamdulillah sob, saya tolak sob. Dan sekarang pun kalau saya ke bank, biasanya kan saya bukan aja bank umum, termasuk bank muamalat yang menurut saya riba, itu saya tidak mau lagi sekarang ini. Makan permen pun nggak mau, karena itu akan jadi penyakit bagi saya. Daripada kita jadi penyakit, ditawar minum, yang saya tolak. Jadi sahabat-sahabat saya tuh punya sahabat orang-orang bank banyak sekali loh. Jadi kalau Anda mau berkawan dengan saya, coba jangan traktir saya gitu. Karena saya sekarang ini semakin kita mengerti tentang sesuatu, semakin ada kewajibannya gitu, mengikutinya. Semakin kita tahu tentang sesuatu bahwa haramnya riba itu, semakin kewajiban itu ini sob, mengikuti Anda. Jadi kalau bagi Anda pun sama, kalau menerapkan hal yang sama bagus gitu. Dan bagi Anda yang masih suami atau istri yang masih kerja di bank, cobalah keluar gitu. Cari kerjaan yang lain yang lebih halal kan. Dan kalau bisa itu jangan sampai ngasih makan anak istri Anda dengan uang riba gitu. Akibatnya fatal sob. Teman-teman saya yang tadinya kerja di bank, meskipun sudah tobat, kena sakitnya gitu. Anaknya atau gimana, luar biasa. Cobaannya luar biasa. Jadi kenapa saya haramkan, saya tidak suka dengan tidak mau ditraktir. Sekarang ini saya butuh makanan yang kira-kira yang masuk ke mulut saya itu yang halal gitu. Saya yang halal, yang toyib, yang ini. Jadi bukan asal sekedarnya. Karena kalau Anda tahu ya, dalam Al-Quran Allah tidak pernah mengakrumkan perang kepada seseorang kecuali kepada pemakan riba. Coba, Allah nggak pernah mengakrumkan perang kecuali pemakan riba. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jadi kita harus meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, gitu, maka jika kamu tidak mengerjakannya atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Itu ada di Al-Baqarah 278-279. Jadi begitu dahsyatnya riba, kejahatan riba ini, dosa riba ini, sehingga di Al-Baqarah 278 itu dikatakan seperti itu. Allah akan memerangi kita, Allah dan Rasul. Terus yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Ia berkata mereka itu sama saja. Ini sahih ini hadisnya ya. Hadis riwayat Muslim 3-1219 itu. Jadi salah kalau ngomong, oh saya enggak kok katanya, saya hanya ini aja, hanya tidak langsung berhubungan dengan nasabah gitu.
tapi saya di belakang back office saja, sama aja. Jadi kalau Anda kerja di bank, saya harap ya tidaklah mentraktir saya atau siapapun gitu yang tobat riba, karena itu bahaya bagi kita semua. Jadi ini ada riwayat hadis ya, Al-Hakim 237, uang riba itu meski pada awalnya banyak tapi pada akhirnya ia akan menjadi sedikit gitu. Betul sob, termasuk usaha saya dulu main riba, kelihatannya banyak tapi ternyata apa, lambat laun dia akan habis juga gitu dan tidak berkah gitu. Jadi seolah-olah aja kita bisa bisa kelihatan besar usahanya, omsetnya gede. Tambah lama, semakin kita tambah lama, itu sama dengan kita minum air laut gitu, di tengah laut ke ujung ini. Jadi malah dehidrasi, kekurangan air cairan gitu, malah bisa membuat mati. Lebih selesaikan ribanya. Saya masih masalah dengan riba, saya stop ribanya, saya nggak mau nambah lagi. Dan saya niatkan dalam hati saya bahwa akan saya selesaikan dengan cepat gitu, dengan cepat-cepat, minta tolong terus kepada Allah. Terus cobalah Anda hafalkan doanya ini ya. Doa ini bagus banget, benar-benar indah dosa. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan ya Allah. Lindungilah aku ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah dari sifat pengecut ya Allah, dari sifat gundah gulana dan pengecut ya Allah. Wanujubika minal ajzi wal kasal ya Allah, dan jadikanlah aku, lindungilah aku ya Allah dari sifat malas ya Allah, dan juga malas dan juga ini lemah ya Allah. Jadi kita nggak boleh lemah. Wanujubika minal jubni wal buh ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari miskin ya Allah, mental miskin ya Allah, dan juga kikir ya Allah. Jangan jadikan aku kikir apapun ya Allah, kikir ilmu, kikir apapun, apalagi kikir harta ya Allah. Wanujubika minal jubni wal buh, wanujubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari lilitan hutang ya Allah yang membelengguku ya Allah. Bebaskan aku dari riba ya Allah, dan juga dari tekanan orang-orang ya Allah yang menekanku ya Allah, yang menekan tuh desa, kehidupan dan yang lain-lain. Jadi saling mengertilah. Jadi ini intinya gini loh. Intinya kalau bisa semakin kewajiban kita sebagai manusia semakin kita tahu, akan menjadikan kita semakin banyak juga kewajiban yang menyertai kita. Semakin lama kita ibaratnya kayak ember aja gitu. Kita tutupin satu-satu. Mungkin tadinya yang besar dulu. Lama-lama contoh di traktir riba aja kita nggak mau, orang bank aja kita nggak mau urus ini. Masuk ke bank makan minum di situ nggak boleh gitu. Kenapa? Ngapain kita buat penyakit dulu? Mungkin mereka nggak enak dengan kita sekali ini, tapi besoknya pasti udah nggak mau nawarin lagi. Saya nggak peduli mereka suka atau tidak suka itu. Sekarang ini saya berkawan pun saya milih gitu. Saya makan, saya milih. Jadi muslim itu harus bisa milih gitu. Kita makan pilihan yang baik, yang halal, yang kita menurut. Kalau bisa kita makan sendiri. Dan alhamdulillah, kalau saya tuh jarang mau ditraktir orang gitu. Bukan apa ya? Ya itu tadi. Saya baru tahu itu ketika teman saya, ada teman saya Chinese namanya Nelly gitu. Dia sampai ngomong gini, udah lama ternyata masih ingat. Kelebihan kamu cuma satu kan katanya. Di antara teman-teman kita yang lain katanya. Kenapa? Kamu nggak pernah mau traktir, kamu selalu mau traktir katanya. Dan alhamdulillah saya lupa itu seperti itu. Jadi dari dulu memang saya tidak pernah mau gitu. Karena saya dari kecil saya udah punya penghasilan gitu. Jadi SD saya ada penghasilan, misalnya SMP saya punya penghasilan, SMA apalagi saya wakil direkturnya ayah saya dapat gaji mungkin udah kayak supervisor kalau di pabrik ya. Jadi lebih besar pendapatan saya daripada orang lain. Dan itu yang diajarkan orang tua saya. Jadi itu aja, kalau kita bisa milih ngapain kita harus ngikutin gitu. Kalau bisa, mohon maaf teman-teman dari bank ya atau dari pemakan riba lainnya, jangan tawarkan saya tawaran apapun ya. Sehingga insya Allah kalau bisa, kalau Anda sayang dengan saya, kita hanya berteman aja lah, nggak usah saling traktir, nggak usah saling masih makan. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau salah saya memang banyak salah, saya minta maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, bukan saya karena saya memang gudangnya salah, saya gudangnya kebodohan, saya gudangnya hilaf gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.